Shalom, selamat malam semuanya. Kembali kita bertemu pada Mezbah Doa pada malam ini. Waktu yang sangat berindah, waktu yang sangat berharga ketika kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, malam ini, mari kita masuk dalam hadirat-Nya. Kita rasakan indahnya Tuhan, kita rasakan hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita teduhkan hati kita saat ini. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Haleluya. Amin Tuhan. Yes Tuhan, akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kialama sialama kurialalalamu.
ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan. Kau ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak puji-Mu ku agungkan. Kau ku agungkan, oh Jehovah, Kau ku agungkan. Kami agungkan, ku agungkan. Kau ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak puji-Mu ku agungkan. Kau ku agungkan, oh Jehovah, Kau ku agungkan. Sekali lagi ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak puji-Mu ku agungkan. Kau ku agungkan, oh Jehovah, Kau ku agungkan. Oh Jehovah, oh Jehovah, Kau ku agungkan. Oh Jehovah, oh Jehovah, Kau ku agungkan. Kau Tuhan yang diagungkan, kami sembah Kau Yesus Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Oh sungguh Tuhan Allah yang luar biasa.
masih lama Korea lalamu. Haleluya Yesus. Kia lala masih kia lalamu. Haleluya. Kia lama masih kia lalamu Korea lalamu. Amin. Kia lala masih kia lalamu. Haleluya Yesus. Kuria lama si alama kuria lalamu. Kia lama si kia lama kuria lalamu. Haleluya Yesus. Kuria lama si alama kuria lalamu. Terima kasih. Kia lama si kia lama kuria lama si kia lama. Haleluya Yesus. Kia lama si alama kuria lama. Haleluya Yesus. Kia lama si alama kuria lama. Kuria lama si kia lama kuria lama. Kuria lama si kia lama. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami agungkan Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan Allah kami. Engkau kekuatan kami Tuhan. Tidak ada yang kami sembah, tidak ada yang kami agungkan. Amin. Hanya Engkau Tuhan gunung batu kami, Amin. keselamatan kami. Amin. Terima kasih. Karena itu kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Karena itu kami mengagungkan Engkau Tuhan. Yes Lord, yes. Biar setiap hati bebaskan rohmu menyembah, bebaskan jiwamu menyembah di dalam Bayashiki, dalam Bayashiki. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes. Kia lama si kia lama. Kuria lama si alamu. Haleluya Yesus. Yes. Ini setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua yang baik yang Kau kerjakan dalam kehidupan Amen. kami anak-anak-Mu Tuhan. Amen. Yes. Kami tahu di tengah-tengah segala pergumulan ini yang kami hadapi di hari-hari ini, Kau hadir Tuhan. Yes. Kau menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Bahkan di setiap masalah kami, Kau ada Tuhan, menolong, menuntun, menjamah kami. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang luar biasa, Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Amen. Allah yang hadir di dalam kekudusannya, dalam bentuk Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kami. Kami bersyukur Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan. Buat malam hari ini untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah mereka merasakan kasih-Mu Tuhan. Mereka mengalami kebebasan, mengalami kemerdekaan. Biarlah malam hari ini Kau jamah kehidupan mereka. Apapun yang menjadi problem mereka, masalah mereka, yang mungkin kelihatan begitu berat bagi mereka. Biarlah Kau menyatakan diri Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupan kami anak-anak-Mu yang menanti-nantikan. Terima kasih Tuhan. Jika hari ini hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Supaya kebenaran firman-Mu itu Tuhan sungguh memerdekakan kami, mengubahkan hidup kami. Bahkan ketika kami mendengar firman ini Tuhan, kami Tuhan diubahkan menjadi manusia-manusia yang baru, yang punya pengharapan, punya visi, punya kasih yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam ini Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan.
Biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang sungguh berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Kita bertemu lagi di dalam acara Mezbah Doa ETC. Dan kita percaya bahwa Tuhan terus berkarya dalam hidup kita. Dia terus bekerja, terus membuat kita semakin berubah menjadi serupa dengan Kristus. Nah, baik Bapak Ibu semua, saya akan membagikan firman Tuhan yang saya kasih tema tentang bagaimana kita menjadi berhasil dan beruntung. Saya minta Elfri membaca di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 8. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 8, saya minta Elfri membacakannya. Dan saudara yang di rumah juga mempersiapkan Alkitab saudara, dan saudara bisa membaca firman Tuhan sama-sama dengan kita semua yang ada di studio ini. Silakan Elfri, sudah? Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 8. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 8. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Oke, Bapak Ibu semua, saya akan membagikan tentang bagaimana kita berhasil dan beruntung. Ada orang yang hidupnya kelihatannya berhasil tapi tidak beruntung. Mungkin dia kaya, sukses di pekerjaannya, tapi bisa jadi dia sakit-sakitan atau keluarganya mungkin mengalami masalah sehingga bercerai, ya. Atau juga ada orang yang kelihatannya beruntung tapi nggak berhasil, ya. Saya pernah membaca satu berita bagaimana ada seorang menang lotre, ya, dan orang menganggap dia beruntung, saudara, karena dapat lotre 1 juta US dollar, ya. Tapi saudara hidupnya nggak berhasil karena 2 tahun kemudian dia kembali jatuh miskin, saudara. Jadi yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita itu adalah bagaimana kita bisa berhasil dan beruntung. Kehidupan yang berhasil dan beruntung itu digambarkan di Alkitab itu adalah sebagai tanah Kanaan. Dan aplikasinya di zaman sekarang itu tanah Kanaan itu apa? Tanah Kanaan itu adalah bagaimana hidup kita yang sekarang kita jalani itu menjadi maksimal sesuai dengan rencana ilahi, rancangan ilahi yang ada di dalam diri kita. Dan tujuan utamanya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Jadi saudara, ketika engkau lahir baru, maka Tuhan punya rencana ilahi supaya hidupmu itu maksimal dan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah tanah Kanaan yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Dan tanah Kanaan ini juga dijanjikan dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Yosua. Ketika Yosua, saudara,
dijanjikan oleh Tuhan, dia dipanggil oleh Tuhan, maka ada masalah-masalah yang dihadapi oleh Yosua. Kenapa? Karena dia memimpin suatu bangsa yang mempunyai mental budak, saudara. Sehingga saudara, bangsa ini nggak punya visi dan pengharapan. Anda bisa bayangkan, saudara, mereka ratusan tahun diperbudak di Mesir, lalu mereka hidup di padang gurun 40 tahun, dan mereka, saudara, dipimpin oleh Musa, dan Musa yang menjadi pemimpinnya sudah mati. Sehingga, saudara, mereka mempunyai masalah, Yosua mempunyai masalah, ya. Dan yang lebih mengerikan lagi, ada sungai Yordan di depan untuk memasuki tanah Kanaan. Jadi, saudara, masalahnya bertubi-tubi. Kenapa, saudara, sungai Yordan itu menjadi masalah? Saudara, orang Israel itu, saudara, hidup di padang gurun. Dia tidak pernah bisa dan tidak mungkin bisa berenang. Ya, mungkin mandi aja jarang karena di padang gurun, saudara, ya. Nah, sementara sungai Yordan purbakala, sungai Yordan zaman dahulu, itu para ahli Alkitab berkata lebarnya itu ada antara 40 sampai 100 meter. Jadi kalau orang nyebrang, saudara, di situ ada buaya, di situ ada arus yang begitu deras, dan ini menjadi masalah yang dihadapi oleh Yosua. Dan ketika mereka sudah menyeberang sungai Yordan juga, mereka mempunyai masalah lagi. Masalahnya apa? Ada raksasa-raksasa. Dan sikap mental mereka juga adalah malas untuk berperang, ya. Nah, ini masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel. Dan Yosua sendiri adalah, firman Tuhan mencatat secara jelas bahwa dia adalah seorang hamba Musa. Kalau saudara membaca kitab 5 kitab yang ditulis oleh Musa, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, dan Ulangan, sebenarnya nama Yosua tidak terlalu disebut banyak. Karena pada waktu itu di Israel sendiri, secara struktur pemerintahan, yang paling dominan itu adalah suku Lewi, yang memang didominasi oleh Harun, Musa, dan anak-anak Harun pada waktu itu, suku Lewi. Dan semua keputusan diatur oleh orang-orang Lewi pada waktu itu. Sehingga Yosua yang merupakan dari suku Efraim, atau bisa dikatakan hanya sekedar hambanya Musa, jadi dari sisi kriteria, dia tidak cocok untuk menjadi pemimpin. Tapi yang anehnya, saudara, Tuhan memilih Yosua. Walaupun Yosua sendiri ada dalam hidup kebimbangan. Anda bayangkan, saudara, biasanya dapat arahan, sekarang harus memberi arahan. Kenapa kita tahu Yosua dalam keadaan bingung dan bimbang? Karena, saudara, Tuhan berkali-kali mengingatkan Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Artinya, saudara, kalau Tuhan ngomong berkali-kali kepada Yosua, Tuhan tahu bahwa Yosua pada waktu itu dalam kebingungan dan kebimbangan. Dan saudara, Yosua juga belum mengalami janji Tuhan. Dia hanya mendengar saja ada tanah Kanaan. Tapi dia 40 tahun di padang gurun. Jadi saudara, dia harus memimpin bangsa yang mempunyai mental budak, ada sungai Yordan, ada raksasa, dianya sendiri adalah orang yang bingung dan bimbang, dan belum pernah mengalami janji Tuhan. 40 tahun, saudara, janji Tuhan belum digenapi di dalam diri Yosua. Dan ini tentu adalah keadaan yang bisa dikatakan bertubi-tubi, saudara, buat Yosua dan buat bangsa Israel. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin hari ini engkau juga ada dalam keadaan bimbang. Engkau ada dalam keadaan bingung. Engkau mungkin membangun sesuatu, bisnis, usaha, pelayanan, mungkin begitu banyak keraguan karena belum ada tanda-tanda keberhasilan. Tapi percayalah, saudara, kita belajar dari Yosua ini. Ketika Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu, saudara. Nah, kita akan belajar, saudara, lebih lanjut lagi. Apa yang harus dilakukan supaya kita bisa mengalami tanah Kanaan itu walaupun, saudara dalam keadaan penuh kebimbangan, kebingungan, saudara, masalah demi masalah bertubi-tubi. Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah, saudara, bersiap menerima janji Tuhan. Di sini dikatakan, saudara, ketika Tuhan memilih Yosua, ya, Tuhan memberikan janji. Di ayat 3, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Saudara, kalau saudara bingung, hari-hari ini saudara takut, saudara gemetar, khawatir, saudara siap menerima janji Tuhan. Walaupun keadaan dunia hari-hari mungkin menakutkan, tapi saudara percaya
bahwa firman Tuhan berkata, engkau jauh lebih berharga dari burung pipit. Bahkan firman Tuhan berkata, sehelai rambut kita saja jatuh Tuhan tahu. Artinya saudara, setiap yang kau alami, Tuhan tahu dan Tuhan pasti menolong kita. Saudara harus siap menerima apa yang Tuhan janjikan itu. Walaupun saudara belum menerima, karena Tuhan Yesus berkata, kalau engkau berdoa, ya, yakinlah bahwa doamu itu sudah dijawab. Jadi saudara fokus dengan janji Tuhan. Jangan fokus dengan masalah yang ada. Dan Yosua saudara, dia fokus dengan janji Tuhan. Ketika Tuhan berkata kepada Yosua, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu Tuhan berikan. Maka dia percaya. Iman itu saudara adalah dasar dari segala sesuatu yang belum kita lihat dan yang kita harapkan. Jadi walaupun saudara belum melihat, tapi saudara sudah punya dasar bahwa saudara sudah lihat itu. Saudara sudah merasakan itu. Itu yang namanya iman. Ya, hidup karena iman. Hidup karena iman itu artinya saudara hanya fokus dengan setiap janji Tuhan. Dan memang saudara, ketika kita disuruh melangkah oleh Tuhan, ya seperti Yosua, itu ada sungai Yordan. Saya masih ingat saudara ketika dahulu, kurang lebih tahun 2005 ya, Mall WTC Matahari itu masih dibuka, ya. Serpong belum semaju seperti ini gitu ya. Dan mungkin Mall WTC adalah bisa dikatakan mall yang cukup bagus pada waktu itu ya. Dan gereja kita dulu awal beribadah di situ, sekarang masih ada cabang gitu ya. Dan pada waktu itu saudara, saya ada di mall itu, di dalam mall, tiba-tiba saudara, saya melihat ada seorang kakek-kakek di luar sana, dia kebingungan mau masuk gitu ya. Karena apa? Kalau saudara lihat ya di mall WTC Matahari itu kan ada pintu mallnya, betul nggak? Yang otomatis tertutup, terbuka, tertutup, terbuka. Kalau misalkan kita maju terus, pasti itu terbuka, betul nggak? Dan ketika sudah melewatinya, tertutup. Nah, si kakek ini mungkin karena dia baru pertama kali sudah masuk mall, maka dia maju mundur, saudara. Dan ketika dia takut, ketika dia maju selangkah, kelihatannya pintunya masih tertutup. Akhirnya dia mundur lagi. Majulah, dia lihat orang lain, saudara. Kok kebuka? Tapi akhirnya ketutup lagi. Di dalam pikiran dia berkata, wah, saya takut nih. Kalau maju, itu pintu tertutup. Padahal, saudara, pintu itu pasti otomatis kalau kita maju, itu pasti akan terbuka. Dan saat itu saya tersenyum, saudara, di dalam, karena saya di dalam dan ada satpam yang menghampiri si kakek ini katakan, kenapa? Iya, saya mau masuk, tapi saya takut. Karena pintu itu takut tertutup kembali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mungkin yang sudah tahu, kita bisa kata tersenyum gitu ya. Kayaknya lucu. Banyak anak Tuhan, saudara, ketika dia menerima janji Tuhan, dia suka maju mundur. Karena apa? Dia melihat mungkin di depan masih tertutup. Akhirnya dia mundur lagi. Lalu dia menerima janji itu, dia maju lagi, tapi masih tertutup. Dia mundur lagi. Akhirnya, saudara, janji Tuhan gak terbuka dalam hidupnya. Kenapa? Karena keraguan. Musuh orang percaya itu adalah ketidakpercayaan. Saudara, Yosua tidak seperti itu. Memang ada sungai Yordan. Memang ada tembok Yeriko. Memang ada raksasa-raksasa. Tapi dia mau hidup dalam iman. Dia percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada. Dia sudah melihat di padang gurun bagaimana Tuhan memelihara dan menyertai bangsa Israel. Dan dia bisa hidup dari seluruh generasi yang ada, saudara. Yang lahir di tanah Mesir, semuanya sudah mati. Hanya tinggal dia dan Kaleb yang hidup. Dan dia sudah melihat itu. Dan kalau Tuhan menyertai di padang gurun, Tuhan juga akan menyertai ketika masuk ke tanah Kanaan. Nah, jadi saudara, yang hari ini engkau lakukan adalah engkau bersiap untuk menerima setiap janji Tuhan. Yang berikutnya adalah engkau harus kuatkan dan teguhkan hatimu, saudara. Memang saudara, untuk melakukan perintah-perintah Tuhan itu nggak mudah. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, barang siapa yang mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari.
Yang unik dari Tuhan Yesus, saudara, dia tidak promosi. Kalau ikut Tuhan Yesus, semua masalah hilang. Enggak, saudara. Saudara yang terkasih Tuhan, ketika engkau ikut Yesus, saya jamin masalahmu enggak hilang. Tapi Tuhan kasih kekuatan, engkau bisa menyelesaikan masalahmu. Itu yang Tuhan lakukan. Seperti Mazmur Daud katakan bahwa Tuhan melatih kita untuk berperang. Tuhan membawa kita seperti kaki rusa yang untuk menaiki bukit-bukit sehingga kita bisa melaluinya. Mungkin ada bukit, mungkin ada raksasa-raksasa, tapi Tuhan tidak mau hilangkan raksasa itu. Tuhan mau engkau berperang dan Tuhan latih engkau untuk kuat menghadapi setiap masalah yang engkau hadapi. Jadi saudara, Tuhan hanya minta engkau kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara, untuk kuat dan teguh, nggak ada cara lain, saudara. Kau harus berakar di dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara tahu tentang bagaimana pohon korma itu adalah pohon yang akarnya saudara begitu dalam, menancap ke tanah. Karena memang pohon korma itu saudara, dia ada di padang pasir. Kalau petani korma, saudara, menanam pohon korma, apa yang dilakukan? Pohon korma ini, maka dia menggali pasir sampai kedalaman puluhan meter. Sampai dia menemukan pasir yang basah, atau tanah yang basah. Baru ditanam pohon korma itu. Setelah itu, saudara, pohon korma itu, saudara, ditimbun oleh batu. Dia ditimbun oleh batu. Kenapa ditimbun oleh batu? Karena si pohon korma itu dia bukan tumbuh ke atas terlebih dahulu. Dia harus berakar dulu lebih dalam. Ketika dia sudah berakar mencari sumber air, maka dia naik ke atas dan menghancurkan semua batu-batu itu dan akhirnya dia tumbuh di atas tanah dan dia bisa berbuah. Karena kita tahu padang pasir adalah tentunya gurun ya, panas, tidak ada air di permukaan. Sehingga salah satu caranya bagaimana pohon korma ini harus hidup, dia harus berakar semakin dalam. Makanya firman Tuhan berkata bahwa orang benar itu ada seperti pohon korma yang ditanam di pelataran bait Allah. Jadi Tuhan mau kita kuat dan teguh. Kita punya pondasi. Tuhan mau engkau ada di dalam pondasi firman Tuhan. Makanya saudara, di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 28 kalau saudara baca, Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang. Ketika banjir itu datang, dia tidak akan hanyut, tapi akan tetap ada. Orang yang menguatkan dan meneguhkan hatinya kepada firman Tuhan, dia tidak akan kalah. Mungkin kelihatannya kalah, tapi dia lebih dari pemenang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau hari ini kau belum mengalami kanaan dalam hidupmu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya. Lalu berikutnya Yosua dikatakan, untuk bertindak hati-hati sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di masa-masa ini begitu banyak kegiatan manusia yang melanggar hukum-hukum Tuhan. Dan saudara sebagai anak Tuhan, saudara harus tetap fokus untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Saudara, ketika Amerika Serikat, saudara, menuju ke bulan, saudara, dan dia menaik pesawat ruang angkasa tahun 1968 kalau tidak salah ya. Itu dia naik Apollo, saudara ya. Pesawat Apollo itu. Zaman dulu belum ada yang namanya saudara digitalisasi. Semua masih analog. Jadi saudara, si astronot itu saudara, dia harus setiap 10 menit sekali harus mengubah haluan. Karena itu melenceng, selalu melenceng saudara. Selalu melenceng. Mereka tidak tidur. Jadi perjalanan itu dari bumi ke bulan itu mereka giliran saudara. Untuk terus mengarahkan pesawat Apollo itu untuk mencapai ke bulan. Dan setiap 10 menit saudara, itu harus disesuaikan arahnya.
supaya sampai ke bulan. Dan akhirnya mereka menginjak kaki di bulan. Dan orang bertepuk tangan. Tapi ketika mereka cerita prosesnya itu, betapa tidak mudahnya saudara, untuk mengarahkan pesawat itu saudara, menuju bulan. Ya memang nggak mudah saudara. Dan saat itu teknologi komputer belum secanggih sekarang. Yang mungkin sekarang tinggal tekan tombol. Ya kalau pesawat zaman sekarang tuh udah luar biasa, udah enak. Ada yang namanya autopilot. Ya. Tapi zaman dulu belum. Dan mereka setiap 10 menit sudah harus melenceng sedikit, lalu mereka arahkan. Saudara, seseorang yang melenceng, mungkin awalnya melencengnya hanya 0,0001 derajat. Itu belum terasa. Tapi ketika 0,001 derajat itu saudara, dia terus melenceng, maka secara jangka panjang, itu melencengi semakin jauh saudara. Nah makanya saudara Yosua diingatkan oleh Tuhan, supaya dia harus bertindak hati-hati sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Kamu Yosua, kalau kamu mau ke tanah Kanaan, ini ada 10 perintah. 10 commandment yang harus kau lakukan. Ya. Dan 10 perintah Tuhan itu sampai hari ini saudara tetap harus kita lakukan juga. Seperti Yosua. Ya. Yang pertama saudara, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain. Jangan ada di luar Yesus Allah lain. Jadi saudara, hari ini apakah ada Allah lain dalam hidupmu? Yang kedua, jangan membuat patung ya untuk disembah. Siapa yang hari-hari ini engkau sembah? Berhala-berhala zaman ini. Banyak berhala zaman ini berubah wujudnya sudah. Kalau zaman dulu wujudnya jelek-jelek berhala. Tapi sekarang berhala ganteng-ganteng ya. Dan kita jadi terikat. Siapa yang kau cari pertama kali ketika engkau bangun pagi? Siapa yang kau sembah? Ya. Hukum pertama dan hukum kedua. Ya. Yang ketiga, dikatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allah kita sembarangan. Ya. Hari ini saudara, saya suka sedih sekali karena nama Tuhan Yesus sering sekali disebut dengan sembarangan. Bahkan untuk memaki menggunakan nama Tuhan kita. Kalau terkejut sebut nama Tuhan Yesus. Bukan untuk mengagungkan. Ya. Gembala kita katakan bahwa barang siapa yang menghormati Tuhan, maka Tuhan akan menghormati. Ya. Tetapi yang tidak menghormati, yang merendahkan Tuhan, Tuhan juga akan merendahkannya. Jadi saudara, penting kita menghargai kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Hukum-hukum yang 10 itu sudah harus saudara lakukan. Hukum keempat, kuduskan hari Sabat. Hari Sabat orang Kristen kita tahu bahwa itu adalah hari ketujuhnya adalah hari Minggu. Apa yang kau kerjakan di hari Minggu? Apa yang kau cari di hari Minggu? Apakah kau benar-benar beribadah di hari Minggu? Sering sekali saudara, hari Minggu seharusnya adalah hari kenikmatan kita beribadah. Tetapi mungkin kita disibukkan dengan hal-hal yang duniawi. Dan Tuhan mau hari ini, kalau engkau hari ini menganggap hari Minggu sepele, ya, sekedarnya saja hari ini bertobat. Karena firman Tuhan, kuduskanlah hari Sabat. Hukum yang kelima, saudara, hormatilah orang tuamu, supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan kau berikan. Banyak anak-anak yang lupa dia pernah punya orang tua. Nggak peduli, saudara. Tapi mulai hari ini, kalau kau dengar firman Tuhan hari ini, datangi orang tuamu, hormatilah. Karena bagaimanapun juga, mereka adalah ayah dan ibumu. Dan itu perintah Tuhan. Saudara, perintah kelima ini Tuhan taruh sebagai perintah nomor 1 bagi hubungan kita dengan manusia, yaitu menghormati orang tua kita. Lalu saudara, perintah ke-6, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini hak sesama milik orang lain, sesamamu. Sudah perintah-perintah itu sudah diperintahkan kepada Yosua. Jangan melenceng. Dan perintah ini juga Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Dia rangkum 10 perintah ini dengan 2 perintah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu
seperti dirimu sendiri. Saudara, orang yang mengasihi sesama tidak mungkin mencuri, tidak mungkin berzina. Orang yang mengasihi Tuhan tidak mungkin tidak menguduskan hari Sabat. Orang yang mengasihi Tuhan pasti hidupnya kudus, bukan hanya Sabat saja, tapi sepanjang hari dia hidupnya kudus. Orang yang mengasihi Tuhan pasti dia tidak menyembah berhala. Nah saudara, ketika Yosua melakukan hal itu saudara, maka saudara akan melihat bagaimana kehidupan Yosua mengalami kemenangan demi kemenangan. Saudara. Bahkan saudara, tembok Yeriko yang begitu kokoh, begitu tebal, hanya bisa dirobohkan hanya dengan berdiam diri dan diakhiri dengan sorak-sorai. Suatu hal yang luar biasa, saudara. Kalau saya baca kisah Yosua tentang merobohkan tembok Yeriko, saudara, itu luar biasa. Tembok yang begitu kuat, ya, bisa dirobohkan. Dan ada peperangan yang dialami oleh Yosua lebih banyak lagi. Ya. Bahkan saudara, kalau saudara perhatikan ya bagaimana Tuhan mengalahkan musuh-musuh Yosua, dia datangkan tawon, dia datangkan batu-batu, saudara. Bahkan secara jelas dikatakan yang dibunuh, yang mati karena batu itu saudara lebih banyak daripada yang dilakukan oleh orang Israel. Artinya saudara, ketika kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, ketika kita fokus dengan perintah-perintah Tuhan, maka saudara, Tuhan sendiri yang berperang. Tuhan sendiri akan menolong kita. Kita berdiam diri. Kita hanya cukup duduk di kaki Tuhan dan Tuhan akan mengarahkan kita kemana. Banyak hal di dalam kehidupan saya, saudara, akan lebih efektif kalau saya berjalan berdasarkan tuntunan Tuhan. Saudara, sering sekali kita menjadi tidak efektif atau kita putar-putar, saudara, karena kita mengandalkan kekuatan kita. Saya berkali-kali, karena saya juga kadang bandel, saudara ya. Saya dengan kekuatan sendiri, tapi justru dengan kekuatan sendiri banyak hal yang tidak efektif dalam hidup saya yang membuat pekerjaan itu dilakukan berulang-ulang. Tetapi saudara, yang Tuhan mau hari ini, saudara, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan ke kanan atau ke kiri. Maka hidup kita akan berhasil dan beruntung. Keberhasilan itu, saudara, akan Tuhan berikan kepada kita kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7, coba Elfri bacakan. Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8. Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara perhatikan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, apa yang kau andalkan hari-hari ini? Kalau kau mengandalkan kekuatanmu nggak seberapa. Karena kita nggak maha hadir, saudara. Kalau Tuhan itu maha hadir, dia ada di mana-mana. Kekuatan kita nggak seberapa. Keberadaan kita terbatas. Dan firman Tuhan berkata, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara, pohon yang ditanam di tepi aliran air itu akan subur. Ya. Daunnya tetap hijau. Nggak khawatir, saudara, dalam tahun-tahun kering. Dan yang luar biasa, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Hidupmu akan terus menghasilkan buah. Dan saudara tahu bahwa buah itu bukan untuk pohon itu, saudara. Buah yang kau hasilkan itu bukan untuk dirimu sendiri. Buah yang kau hasilkan itu adalah untuk orang lain. Artinya, saudara, hidupmu itu bisa menjadi berkat buat orang lain. Kerinduan Tuhan adalah engkau memasuki tanah Kanaan. Bukan engkau yang rindu, tapi Tuhan yang terlebih rindu. Engkau mungkin ingin, tapi Tuhan jauh lebih ingin saudara memasuki tanah Kanaan.
Saudara mungkin ingin berhasil dan beruntung, tetapi saya kasih tahu, Tuhan jauh-jauh lebih ingin saudara berhasil dan beruntung. Karena itulah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Ketika dia berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku, kata Yesus, aku datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Saudara, kalau kita hanya hidup tapi miskin, kurang, ya buat apa juga, saudara, betul nggak? Tapi yang Tuhan mau, hidup kita berkelimpahan. Hidup kita tidak binasa, karena itulah janji Tuhan. Kalau saudara hari ini mendengar kebenaran firman Tuhan ini, biarlah engkau berdoa, Tuhan, aku rindu. Hari ini aku hidup karena iman. Aku mau merenungkan firman Tuhan. Aku mau mengandalkan Tuhan dan tidak ke kanan atau ke kiri. Saya mau berdoa buat saudara, tapi sebelumnya kita angkat pujian. Silakan Elfri. Mari kita imani setiap kebenaran firman yang sudah kita dengarkan. Kita bersyukur kita punya Allah yang terus menyertai setiap kita. Haleluya Yesus. Yes. Mari kita nyatakan syukur kita. Syukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Di setiap langkah kami memujimu. Haleluya. Tuhan, Kau melihat hari ini saudara yang ada di rumah. Kalau engkau mempunyai pergumulan hari ini, Tuhan melihat engkau. Kau yang hari ini mendengar kebenaran firman-Mu dan kau rindu mengalami terobosan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dan terimalah hari ini kekuatan yang dari Tuhan, pengurapan yang dari Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang ada di dalam hatimu berkarya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau melihat setiap pribadi yang mendengar kebenaran firman-Mu hari ini. Ku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah hati mereka Tuhan. Urapi mereka Tuhan. Mungkin hari ini mereka mengalami kebimbangan, ketakutan. Seperti Yosua Tuhan yang mengalami kebimbangan. Tapi Engkau sendiri yang berfirman kepada mereka, kuatkan dan teguhkan hati mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kekhawatiran Tuhan, ketakutan, dicabut di dalam nama Tuhan Yesus. Ku berdoa Tuhan, jamah hidup mereka. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup ini Tuhan. Ketika tidak ada jalan, Kau yang membuat jalan-jalan yang baru. Bahkan Kau sendiri yang melalui firman-Mu Tuhan. Jika Engkau yang sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup. Jika Kau yang sudah mengangkat, tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan. Karena Engkaulah yang memegang semua kunci di surga dan di bumi Tuhan. Karena itu hamba berdoa Tuhan, jamah mereka. Jika Engkau di antara mereka ada yang sakit Tuhan, malam hari ini di dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Sakit apapun sudah Tuhan Yesus tanggung di kayu salib. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan sakit kanker, sakit jantung, sakit kepala Tuhan. Bahkan apapun Tuhan yang mereka alami hari ini, stroke Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus.
sembuh Tuhan, karena bilur-bilur Tuhan. Bahkan Kau juga berkati Tuhan setiap pribadi yang mungkin hari-hari ini mereka Tuhan merindukan terobosan dalam pekerjaan mereka, dalam bisnis usaha. Tuhan, aku berdoa mereka sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau pulihkan mereka. Biarlah mereka menjadi pribadi yang kuat dan teguh di dalam-Mu Tuhan. Dan aku percaya Tuhan Kau berkarya terus atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Untuk setiap pribadi-pribadi yang hadir, untuk hamba-Mu, Elfri juga dan Pak Engel juga yang melayani. Kau berkati kami semua Tuhan. Supaya kehidupan kami terus berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan berpisah. Kami akan menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Kasih kekasih Kristus, angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat yang terbaik dari Bapa di surga. Diberkatilah kehidupan-Mu. Diberkatilah usaha keluarga-Mu. Dan biarlah cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai-Mu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.